warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Nah, baiklah, pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Deni Levina Hekantira. Profesi saya sebagai pendamping PKH, yaitu mempraktekkan sebuah stimulasi pada modul pencegahan dan penanganan stunting yang dipersembahkan oleh Kementerian Sosial bagi SDN Kesos. Nah, kebetulan saya adalah peserta diklat dari BBPPKS Padang angkatan 32 di tahun ini. Oke, jangan kemana-mana, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Nah, baiklah Ibu, kita akan melanjutkan kembali Bu ya modul pencegahan dan penanganan stunting. Nah, itu pada modul 8 pada sesi 14 yaitu Bu ya, yang temanya itu mendukung keluarga untuk mengakses layanan stunting. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya dulu nih pada ibu-ibu, kira-kira masih ada nggak yang ingat materi pembelajaran kita di bulan kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan ibu-ibu. Oke, terima kasih untuk ibu yang sudah menjawab pertanyaan kita, yaitu mengingat pembelajaran di bulan kemarin Bu ya. Alhamdulillah masih pada ingat semuanya. Kita kasih tepuk tangan dulu Bu untuk ibu-ibu yang berani menjawab pada hari ini. Nah, oke Bu, kita lanjutkan ya Bu ya materinya. Nah, sebelum itu saya akan memberikan pertanyaan dulu nih pada ibu semua. Apakah ada kasus anak stunting yang terjadi di lingkungan kita saat ini atau di lingkungan ibu-ibu saat ini? Kira-kira gimana Bu? Ada nggak Bu di sekitar kita? Ada ya Bu ya? Oh iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, kemudian seandainya nih Bu ya, kalau kita atau ibu-ibu yang anaknya mengalami stunting, apa yang harus ibu lakukan? Nah, yang tahu Ibu? Oke, terima kasih. Nah, kemudian Ibu sebagai masyarakat atau keluarga, apa yang kita harus lakukan mengenai anak yang mengalami stunting? Oke, ada yang tahu Ibu? Jika ada keluarga yang mengalami anaknya yang mengalami stunting, nah sebagai masyarakat ibu-ibu atau sebagai tetangga nih Ibu, apa yang harus dilakukan atau mendukung keluarga tersebut? Apa yang harus kita lakukan dalam bentuk dukungan apa yang kita berikan pada keluarga tersebut? Nah, ada yang bisa menjawab ibu-ibu? Oke, terima kasih, luar biasa sekali jawaban ibu-ibu. Terima kasih atas ibu-ibu yang berpartisipasi menjawab pertanyaan saya pada hari ini. Oke, nah jadi ibu-ibu, nah kalau ada anak yang mengalami stunting di sekitar kita, yang pertama yang kita lakukan dan tetap mengoptimalisasikan bantuan sosial ya yang kita dapat, yang bisa kita belanjakan di e-warung atau ada bantuan PKH ya Bu, uang tunai yang dikeluarkan oleh Bansos. Nah, itu bisa kita optimalisasikan untuk membelanjakan makanan bergizi ya Bu untuk anak itu dalam rangka pemenuhan gizi anak. Dan terus ibu terus melakukan stimulasi pada anak, yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Setelah melakukan stimulasi secara terus-menerus atau secara berkala pada anak yang mengalami stunting, nah tahap selanjutnya yaitu Bu ya, ini yang perlu ditangani secara secepatnya atau dilakukan secara secepatnya itu menghubungi atau mendatangi layanan kesehatan yang ada di lingkungan kita. Selain layanan kesehatan, bisa layanan sosial lainnya yang bisa menghubungkan kita pada merujuk pada penanganan anak stunting. Selanjutnya ibu-ibu, kita akan menggunakan peta yang telah digambarkan oleh kelompok 3 kemarin Bu ya pada sesi potensi. Nah, di sini ada peta Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa saja lembaga layanan yang tersedia di lingkungan kita untuk menangani anak yang mengalami stunting? Nah, apa saja ibu-ibu? Oke. Nah, selanjutnya, apakah di gambar peta sumber daya lingkungan
apakah masih ada layanan di lingkungan kita yang belum tergambar di sini, Bu? Apakah masih ada belum, Ibu? Oke, ada, Bu ya? Oke, terima kasih. Nah, jadi Ibu, jika ada anak yang mengalami stunting, itu baik dari anak kita atau tetangga kita, nah kita dapat mendatangi layanan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Yang kedua itu Posyandu, yang ketiga itu Dinas Sosial, yang keempat itu e-warung. Jadi e-warung ini Ibu pemanfaatan untuk mengoptimalisasi bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak, Bu ya. Nah, yang kelima itu TEPSA atau telepon pelayanan sosial anak, yang nomor kontaknya Ibu ya bisa dicatat 1500771. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial atau SLRT ya Bu ya, pernah dengar nggak kira-kira nih? Nah Bu ya, nah kemudian itu Balai Loka Rehabilitasi Khusus Anak Bu ya, yang bagi memerlukan perlindungan atau kebutuhan pada anak. Nah mungkin itu Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai layanan yang bisa didatangi untuk anak yang mengalami stunting. Nah selain mendatangi lembaga layanan yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu juga bisa menghubungi petugas sosial atau SDM Kesos yang bertugas di wilayah masing-masing. Nah, contohnya apa saja Bu ya untuk petugas sosial itu sendiri? Yang pertama itu ada pendamping sosial. Nah, seperti saya ini pendamping sosial Bu ya. Nah, yang mendampingi bantuan PKH, terus BPNT, pendamping BPNT dan pendamping UB atau pendamping bantuan sosial lainnya. Nah, yang kemudian selain pendamping sosial ada pekerja sosial, terus ada relawan sosial, ada penyuluh sosial. Nah, jadi petugas-petugas ini dapat membantu ibu untuk merujuk pada layanan atau menghubungkan pada layanan untuk penanganan anak stunting. Tahap selanjutnya ibu-ibu kita akan melakukan simulasi Bu ya, simulasi mengenai penanganan anak stunting. Nah, untuk hari ini berapa ya ibu-ibu yang hadir? Oh, ada 15 ya ibu-ibu. Nah, jadi kita bagi per kelompok ya Bu, ada 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama membahas tentang simulasi penanganan dan layanan anak stunting. Kan saya akan membacakan 2 buah cerita yang akan kita pelajari Bu ya. Nah, itu untuk cerita pertama yaitu pada hari ini Asep genap umur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya. Setiap sebulan sekali, apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Nah, kemudian ada lagi Bu ya, cerita kedua. Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan, Ibu Nina, sang ibu, memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Nah, jadi sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta kesakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Nah, jadi Ibu, apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Nah, jadi Ibu, dari cerita yang saya bacakan tadi, saya minta untuk setiap kelompok mendiskusikan dari cerita tadi. Yang pertama yaitu setiap kelompok menentukan siapa saja yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut. Nah, kemudian tentukan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dalam menangani anak yang stunting tersebut. Kemudian yang ketiga, nah
siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam menangani kasus tersebut. Nah, nanti setelah selesai Bu ya, selesai diskusi dan hasilnya sudah ditentukan, nah nanti saya minta setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke Bu, kita akan mulai Bu ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok. Nah, saya mulai dari kelompok 1. Nah, silahkan untuk maju untuk presentasi pada kelompok lain dari hasil diskusi dari peserta kelompok 1. Oke, pada kelompok 1 saya silahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kembali lagi kita panggil untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2, apakah sudah siap? Oke, sudah siap. Nanti kelompok 2 sama dengan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan tadi dari hasil cerita yang kita bahas tadi. Nah, jadi dari sebuah cerita ini apa yang dapat bisa kita pelajari mengenai pencegahan penanganan anak stunting. Nah, jadi ibu-ibu banyak sekali ya Bu ya pelajaran yang kita dapatkan dari cerita yang kita diskusikan tadi. Nah, oke, terima kasih untuk ibu-ibu semua yang telah berpartisipasi Bu ya, sangat antusias sekali dalam berdiskusi tadi. Nah, jadi Ibu bahwa kalau anak kita terkena stunting di atas usia 2 tahun itu masih bisa kita optimalisasikan pemenuhan gizinya melalui pemanfaatan bansos yang ada. Nah, kemudian itu terus ya, secara terus menerus atau secara berkala melakukan stimulasi pada anak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya. Jadi ibu-ibu, jika anak kita sudah terkena stunting, nah kita bisa langsung membawa anak tersebut ke fasilitas kesehatan dan langsung berkonsultasi ke tenaga kesehatan sehingga kondisi anak tersebut tidak semakin memburuk. Nah, kemudian keluarga atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di sekitar kita atau juga dapat menghubungi SDM Kesos yang bertugas di wilayah masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran sesi ini, nah jadi saya ingin bertanya lagi nih sama ibu-ibu. Nah, apa saja rujukan layanan untuk penanganan dan pencegahan anak stunting yang ada di sekitar kita? Ya, betul sekali. Nah, jadi saya harap nanti kepada ibu-ibu untuk menerapkan informasi ini dan melaksanakannya dan menyampaikan kepada keluarga kita atau tetangga terdekat kita. Pertanyaan terakhir nih Bu ya pada ibu-ibu sebelum sesi ini ditutup. Nah, jadi nanti kira-kira nih Bu di rumah rencana apa saja yang mau dilakukan terhadap layanan penanganan anak stunting. Nah, jadi saya harap ini Bu ya pertanyaan saya Ibu tulis di tabel janji yang udah Ibu miliki, udah Ibu bawa ya sama meta plan-nya. Tolong dituliskan selama 5 menit ya terhadap rencana nanti setelah kita pulang mengenai layanan stunting. Nah, kemudian tabel janjinya kumpulkan kepada saya dan terus meta plan-nya silahkan Ibu bawa pulang. Nah, jika nanti ibu-ibu ingin mendapati informasi lebih lanjut mengenai penanganan stunting atau layanan stunting, ibu-ibu boleh langsung menghubungi saya atau ke petugas Kesos lainnya. Nah, di mana saya dan petugas Kesosnya lainnya nanti akan segera merujuk Ibu ke layanan atau fasilitasi kebutuhan ibu-ibu. Saya rasa pembahasan dan simulasi pada hari ini mungkin saya rasa sudah cukup, yaitu modul 8 mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting, yaitu pada sesi 14 yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya akan mengingat kembali nih Bu ya apa yang kita pelajari tadi. Nah, jadi perlu diingat Ibu, nah ketika ada keluarga kita atau anak kita sendiri Bu ya, atau tetangga kita yang anaknya mengalami stunting, nah kita harus segera membawa anak tersebut ke lembaga atau layanan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya informasikan, yang dapat saya berikan. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDM
medsos yang seluruh ada di Indonesia. Tadi adalah video simulasi saya pada penugasan akhir peserta diklat Balai BPPKS Padang bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.